Silakan duduk teman-teman semua. Shalom runners. Shalom. Oke, mantap sekali. Saya mau bertanya, yang usianya di bawah 15 tahun apakah ada? Oh ada, satu ya. Kak Dwi ya, hambanya masih 14 setengah tadi katanya. Oke, 16 sampai 20 ada. 16 sampai 20, oke lumayan. 21 sampai 25. Oke, biar jadi bayangan aja. Yang 21 sampai 25 ya seumuran dengan saya lah ya. Baik, saya perlu perkenalan diri. Baik, nama saya Andreas Agus, panggil aja Andre atau Andreas. Saya gereja di Rehoboth. Kalau pelayanan di youth kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Saya lupa, 3 sampai 5 tahun yang lalu mungkin. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yuk kita buka langsung saja di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Boleh minta tolong mikrofonnya diturunin sedikit aja. Oke, ya pas. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Kalau sudah ketemu bilang aha, ini kurang dangdut, aha. Nah itu baru runners itu ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Yesus pada waktu kisah membangkitkan Lazarus. Jadi Yesus itu punya sahabat-sahabat. Punya teman-teman yang dekat. Nah, salah satu teman yang sangat dekat itu Lazarus dan juga punya saudari-saudari namanya Marta dan Maria. Nah, pada waktu itu Lazarus sudah mati. Firman Tuhan mencatat sudah 4 hari Lazarus meninggal. Nah, ini adalah sebuah kisah pada waktu Yesus membangkitkan dia dan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Teman-teman semua, ada satu kata yang tidak disukai oleh orang seluruh dunia. Ada satu kata yang paling menakutkan buat orang di seluruh dunia. Ada satu kata yang betul-betul bikin gemetar, tetapi semua orang akan menghadapinya. Apa itu? Mati. Semua orang bisa mati. Atau siapa di sini yang suka main game dapatkan kekuatan. Wah, kayak di film-film itu kalau misalkan ada ramuan khusus. Wah, nambah 50 tahun lagi, nambah 100 tahun lagi. Atau hidup di dalam keabadian. Wah. Saya berbicara tentang kondisi hidup kita secara fisik. Nah, kenapa Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Ini adalah sebuah jaminan buat setiap kita. Kita yang percaya di dalam Yesus, pada waktu kita secara manusia nanti sudah mati, bukan mati sampai selama-lamanya, tetapi kita di dalam Tuhan kita percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Yesus. Hidup yang betul-betul kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Teman-teman, saya pernah ingat ada satu puisi ditulis oleh Khairil Anwar kalau tidak salah. Salah satu kalimatnya terkenal, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi saya mau tanya serius tapi ini ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, karena ini juga ada Bapak Ibu ternyata. Ini runners juga ya Tante ya. Nah mau nanya juga, siapa di antara teman-teman dan yang hadir di sini yang pengen hidup 100 tahun? Sampai pengen 100 tahun? Enggak ada. Tapi katanya kalau pas kita ulang tahun nyanyinya gimana? Panjang umurnya, panjang umurnya. Saya mau tanya, sebenarnya waktu berulang tahun itu orang panjang umurnya atau gimana sebenarnya? Mendekin. Jadi sebenarnya seperti kita itu punya kuota. Katakan sama-sama kuota. Nah kita itu punya kuota. Nah kuota itu mendekin. Berkurang 1. Kadang-kadang orang senang gitu. Panjang umurnya, panjang umurnya. Sejatinya pengen sampai 100 tahun. Saya sih gak mau. Tetapi kan juga nggak tahu kalau misalkan dikasih kesempatan orang seneng. Saya pernah ketemu sama mbah, nenek
Waktu itu saya sedang ada tugas, saya ke Jogja. Lalu di rumah teman saya dia punya orang tua, usianya sudah 101. Wah. Saya sih ngebayangin, ini saya ngebayangin. Saya nggak pengen sampai usia 100 karena ya saya kebayang usia 80, 70 kalau misalkan ada aja udah berat. Tapi ini nenek hebat banget loh. Bisa sampai 101 dan itu masih bisa nyabu-nyabu gini. Serius nih, nggak pengen sampai 100 usianya. Nggak diralat. Kenapa? Ya sudahlah, yang sesuai firman Tuhan aja gitu ya. 70 gitu. Tapi masalahnya, kita semua tidak ada yang bisa menebak usia kita sampai kapan. Dan kita hidup di tengah-tengah zaman yang sangat menakutkan. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang banyak sekali orang kehilangan pengharapan. Saya ingat suatu kali saya sedang ada di kota Semarang. Saya asli orang Semarang. Di Semarang ada yang namanya Semawis. Yang orang Semarang pasti tahu. Ya Pak ya, ada Semawis. Itu singkatan dari Semarang untuk wisata. Jadi Semawis itu di situ ada ratusan kuliner yang dijajakan dan di situ ada ratusan sampai ribuan orang yang membeli barang-barang dan khususnya kuliner. Yang menarik pada waktu itu, saya bersama dengan istri dan keluarga, di situ ada satu stand, ada tulisannya begini, menerima ramalan, jodoh, pendidikan, rezeki dan lain-lain. Wah ini menarik nih buat saya, ada tulisannya. Di tengah yang lain ada babi hong, apa hong, hang hong hong, yang lain. Nah itu tuh menerima ramalan, rezeki, jodoh dan sebagainya. Saya cubit istri saya, Mah boleh ke situ? Ngapain? Pengen tahu. Saya itu tipe orang yang pengen tahu. Saya pengen tahu itu tuh mau ngomongin apa. Terus yang masuk ke situ tuh usia berapa. Saya bilang, Mah pengen tahu aja gitu. Tapi gak sampai diramal, enggak lah. Akhirnya saya penasaran, istri saya malu-malu. Yaudah tunggu di sini. Papa mau ke sana. Akhirnya saya mulai ngintip-ngintip. Ternyata di situ tuh ada kursi mirip seperti ini tuh antrian banyak banget. Yang ngantri banyak banget. Wah. Yang mengejutkan buat saya. Kalau saya lihat usianya. Itu belasan tahun sampai 20-an. Saya masih bisa memperkirakan usia seseorang. Meskipun saya sudah pakai kacamata. Tapi yang hadir waktu itu saya perkirakan SMA dan kuliahan. Ini kalau runners ini usianya apa ini? Kuliahan juga dan kerja. Nah seusia gini lah. Terus saya penasaran, saya duduk dan itu tuh satu-satu kira-kira 5-10 menit gitu. Terus saya gak tahu namanya orang ahli itu udah mulai ngelirik saya. Kayaknya dia gelisah ngelihat saya gitu. Saya juga gak enak juga. Gitu. Satu-satu saya mulai dengar. Ada yang dipegang tangannya begini bilang, wah kamu ini akan punya rezeki suatu kali. Terus kamu ini akan punya keberuntungan kalau kamu kerja keras dalam hati. Gua juga bisa, gak usah diginiin gitu. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah ternyata yang ngantri-ngantri di situ itu anak-anak muda. Apa yang terjadi? Ternyata di luar sana ada banyak sekali hal-hal yang membuat orang takut. Tidak punya pengharapan. Dan Yesus menjanjikan sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal. Saya tidak mengajarkan kita untuk kita tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan jodoh, keluarga, masa depan di dunia, bukan. Tetapi penting sekali buat kita bahwa kita menyadari ada sebuah kehidupan yang kekal dan kita juga harus investasi habis-habisan mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal. Ini khotbah sore ini ngeri banget ya ngomongin orang mati ya. Enggak, tapi firman Tuhan bilang gini. Dalam Roma 6 ayat 9, Roma 6 ayat 9 bilang gini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini adalah sebuah jaminan waktu kita hidup di dalam Kristus. Bahwa suatu kali kita juga akan dibangkitkan. Siapa di sini yang suka atau pernah main games atau hobi main games? Angkat tangan. Saya minta mengakulah. Ada nggak? Biar pas ada ya. Wah, bisa berapa jam kalau main games kok?
Hans? 12 gitu. Tuh kan. Nggak apa-apa. Yang memang orang suka main game. Game itu memang sesuatu yang menyenangkan. Nah, saya juga pernah kecanduan game di era tahun 90-an gitu ya. Yang itu alungken, ulah aja. Namanya Street Fighter. Yang tahu Street Fighter angkat tangan. Nah, yang angkat tangan tuh kelihatan usianya. Namanya Ryu dan Ken. Nah, saya itu saking saya kecanduannya, saya itu beberapa kali nyuri uang orang tua saya. Dulu tuh belum zaman sekarang ya, kalau game tuh dingdong namanya. Video game yang ada tekan-tekanan gini-gini. Sampai saya itu hafal cara main gamenya gimana. Nah, yang menarik buat saya sebagai seorang gamers pada waktu itu, saya tidak suka dengan kata game over. Jadi saya ingin menyelesaikan tanpa tulisan game over. Dan itu saya butuh sekali banyak koin, butuh sekali banyak uang. Sampai akhirnya saya bisa mengalahkan raja. Itu di dalam games kan biasanya level 1, level 2, level 3. Dan kesulitan akan semakin meningkat seiring dengan levelnya naik dan sebagainya dan sebagainya. Di dalam dunia permainan ada istilah game over, sudah selesai. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, gak ada game over. Karena firman Tuhan bilang gini, kita bisa aja kita jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Itu artinya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Saya iseng kemarin, siapa sih tokoh-tokoh di dalam dunia entertain yang sangat dikagumi oleh orang seluruh dunia. Dan akhirnya saya penasaran, siapa sih penyanyi yang paling kaya di tahun 2023? Internasional, bisa tebak? Ayo, bisa tebak? BCL, oh BCL, tang-tang habis nikah. BCL. Oke, penyanyi internasional, come on, siapa? Taylor Swift, ya. Adele, Ed Sheeran, siapa lagi? Ya, bukan Jokowi ya, nggak ada ya. Oke, ini saya kumpulkan beberapa nama dan nama-nama ini pasti teman-teman semua sangat akrab dengan nama ini. Dan fansnya ngeri banget. Puluhan juta sampai miliaran di seluruh dunia. Ada nama Justin Bieber, ada nama Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Beyonce, Elton John, Celine Dion, Rihanna. Mereka adalah orang-orang yang kalau lagi konser itu, krunya bisa ratusan orang. Yang nari-nari semuanya, yang nyiapin semuanya. Gagah banget. Beberapa minggu yang lalu konser habis-habisan Coldplay di Jakarta. Siapa yang nonton? Ada yang nonton? Wah itu ngeri banget itu tiket. Tiket sampai jutaan. Ludes. Wah, padahal tuh gak kelihatan gitu tuh. Wah, nonton di TikTok malah kelihatan, yang lagi gini-gini malah kelihatan gitu. Tapi nonton di situ tuh jauh banget tuh, wah gitu. Tapi bangganya bukan main. Di sini ada ARMY yang ada di sini. BTS, jangan pura-pura nggak tahu. Ada kan? Gitu. Atau kalau lagi konser Blackpink, konser di Bandung gitu. Tapi mereka punya kesamaan, suatu kali mereka juga akan mati. Ada banyak sekali idola di dunia ini dan yang pada waktu mereka konser itu mengerikan gitu. Itu sampai fansnya sampai wah gitu. Biasa aja kenapa gitu. Wah. Tapi mereka juga akan suatu kali mati juga. Kebangkitan Yesus membuktikan kuasanya melewati realitas kematian. Ini pasti teman-teman lagi siap-siap buat Natalan kan ya. Semua gereja-gereja latihan Natal, latihan drama lah, latihan musik, bikin apa lagi? Penyajian apalah. Dan saya percaya semuanya dilakukan dengan meriah. Yang maksudnya adalah menggambarkan sebuah sukacita yang besar. Karena menyambut Yesus yang akan lahir. Tetapi yang pada akhirnya tujuan utamanya adalah untuk menebus setiap kita.
Dan pada waktu kita menjadi orang-orang tebusan itu kita betul-betul menjadi orang yang ucapan syukur kita melimpah banget. Kita menjadi orang-orang yang menang. Yuk kita buka firman Tuhan lagi yuk di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Boleh nggak seorang wanita yang cantik yang cinta Tuhan baca dengan keras? Ini ruangannya nggak terlalu gede kan, ini bisa kedengeran. Seorang wanita yang cantik yang cinta Tuhan baca dengan keras dari tempatnya, boleh berdiri? Ada? Kalau tidak ada wanita yang biasa-biasa aja boleh baca. Diralat. Enggak, belum saralat kok, belum saralat. Kamu. Ini kayaknya perlu ditambah 2 sesi tentang gambar diri ya kayaknya. Self image gitu kayak retret gitu kan, sesi 1 gitu. Aku berharga di mata Tuhan gitu. Ayo come on, wanita, ada wanita. Ya come on. Wanita. Oke, silahkan wanita cantik baca dengan keras. Yes. Terima kasih Ibu cantik. Di belakang Ibu tadi ada wanita yang sudah berdiri Bu. Tapi Ibu akhirnya yang membacakannya. Oh kompak banget di sini ya. Jadi saya tidak perlu nambahin sesi tentang self image gitu. Banyak yang merasa aku cantik gitu ya. Firman Tuhan bilang gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa teman-teman? Penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh kemenangan. Hidup yang benar-benar oke lah kita menghadapi sebuah masalah, ada tantangan, ada air mata, ada sedih. Tapi kita tetap percaya ada sebuah pengharapan. Saya ingat sebuah kisah lucu. Teman-teman pernah nggak dapat telepon yang kira-kira orang ini mau nipu gitu? Pernah dapat nggak? Sering ya. Saya itu waktu itu bukan telepon, waktu itu ceritanya yang saya mau ceritakan WA. Jadi dia menggunakan nama teman saya. Hai bro, apa kabar? Terus dia menawarkan beberapa produk barang-barang yang murah yang bilang bahwa teman saya ini punya bisnis menjual barang-barang harganya lebih murah, gitulah kira-kira. Setelah itu saya agak penasaran ini benar atau tidak. Saya hubungin teman saya, kayaknya nomornya nggak kayak gini deh. Dan singkat cerita saya pastikan dia adalah penipu. Beberapa kali, ini saya singkat cerita. Akhirnya saya bilang gini, waktu itu lagi bulan puasa kalau tidak salah, teman-teman yang muslim lagi puasa. Saya bilang, Pak atau bro, saya tahu Anda sedang mau menipu saya. Kenapa sih harus melakukan ini? Terus kayaknya ini penipunya bukan penipu profesional. Dia mau coba-coba menipu. Jadi dia penipu yang masih senang diajak berkomunikasi. Saya tahu Anda mau menipu saya. Kenapa Anda mau melakukan itu? Dia penipu melo. Beneran, aku mau jual ini, kamu mau nggak? Masih ke tahap 2-nya masih naik. Saya bilang, udahlah, jangan nipu, ini tuh bulan puasa, saya bilang gitu. Setelah beberapa kali dia bilang, aneh ini, tapi ini cerita nyata, makanya saya mau ceritain. Iya Pak, maafin saya lagi butuh duit. Ada penipu ngaku. Terus saya bilang gini, boleh gak saya berdoa buat Anda? Tapi WA. Iya Pak, doain saya biar rezekinya lancar, biar saya gak nipu lagi. Tapi
entah kenapa waktu itu antara saya sebel tapi jadinya lucu, tapi jadinya serius loh. Saya tuh menulis kata-kata motivasi dan doa. Tuhan tolong Bapak ini yang mem-WA saya. Lancarkanlah rezekinya, diberikan kesehatan dan tidak melakukan penipuan lagi. Amin, alhamdulillah. Saya kalau ingat cerita ini, wah. Tapi memang ya inilah gambaran ada banyak orang yang tidak punya pengharapan. Banyak orang yang merasa madesu, masa depan suram. Teman-teman pernah putus asa nggak? Kalau putus cinta pernah ya? Ya kalau saya putus asa, putus cinta banyak gitu. Tapi saya bersyukur bahwa hidup kita di dalam Tuhan benar-benar hidup yang penuh pengharapan. Saya pengen tanya, ngomong-ngomong apa sih yang paling ditakuti anak-anak muda sekarang kira-kira? Boleh nggak kasih pendapat? Selain kematian, apa sih yang ditakuti anak-anak muda sekarang? Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Minta pendapat aja, minta pendapat. Izin saya boleh ke bawah, boleh nggak? Mengganggu kameramen nggak? Kalau mengganggu ya sudah di sini. Apa yang menakutkan buat anak-anak muda? Gagal, takut gagal. Good. Apalagi? Sebutkan hal-hal yang menjadi ketakutanmu. Takut gagal. Apalagi? Bagus jawabannya. Ada lagi? Takut ketemu cowok ganteng. Enggak ada pasti sana. Ada lagi enggak? Ini serius nih. Pengen tahu aja. Takut tentang karir. Saya mau jadi apa ya ke depan? Nanti ke depan saya mau jadi apa? Jadi orang atau tidak ya? Ya padahal orang. Tapi saya pernah loh seperti itu. Nanti ke depan saya mau jadi apa? Saya pernah cerita belum sih? Bahwa saya ini SMP, saya jadi pemain drum underground. Belum pernah? Tulang Samuel juga belum tahu bahwa saya pemain drum. Underground tapi ya. Kalau yang pemain drum barusan kan enak banget gitu ya. Ku mau selalu bersyukur. Kalau saya kan, woi kernaun mana. Beneran. Jadi ceritanya gini, ya sudah deh izin cerita ya. Ini waktu saya masih agak lumayan panjang ya. Oke. Jadi teman-teman semua saya ini sudah naik berat badan 10 kilo. Saya sudah naik berat badan 10 kilo, jadi saya itu kurus sekali. Saya pernah ngomong di depan cermin, Tuhan kenapa saya diciptakan hitam, kurus, kucel, hidup lagi gitu. Dan saya adalah korban bully dari sejak SD. Karena saking kurusnya saya mendapatkan sebutan khusus tiang listrik. Nah kayak gitu tuh kurang lebih. Nah itu tuh. Saya disebutnya tiang listrik sama tengkorak hidup. Jadi kalau teman-teman sekolah manggil saya, tiang listrik, tengkorak hidup. Yang paling lumayan adalah arang, itu sebutan paling lumayan. Dan di situ ditambah saya pernah dipermalukan di depan kelas pada waktu pelajaran matematika. Teman-teman nyebut saya lamban, guru saya juga nyebut saya nggak akan mampu dan sebagainya. Ditambah lagi ternyata saya mendapatkan informasi setelah saya udah agak gede bahwa waktu kecil saya pernah sakit step. Di sini kalau ada bapak ibu yang anaknya pernah sakit step itu pasti deg-degan. Sakit step selama beberapa hari. Sehingga katanya dokter pernah bilang sama mama saya kalau anak ibu sehat atau selamat nanti atau sembuh, kemungkinan ada yang kurang di dalam fisiknya atau otaknya. Ditambah lagi saya lahir tanggal 13, katanya angka sial. Jadi memang lengkap sudah penderitaan saya. Dan saya ngerasa seperti itu. Udah jelek, kurus, kucel, hidup lagi. Dan saya bingung, semua orang ngejek saya, semua orang menghina saya, semua orang meragukan saya. Saya mikir dong, puji Tuhan masih ada berpikir. Tapi berpikirnya juga aneh, gimana caranya supaya ditepuk tanganin orang-orang. Kan biasanya diejek. Akhirnya saya berpikir, saya menemukan satu alat musik namanya drum. Saya bisa marah sekencang-kencangnya dengan stick saya. Saya cari aliran yang paling memberikan potensi untuk saya melakukan itu.
Gak mungkin lagu keroncong. Aku sedang marah, tegetung, tegetung. Aku sedang marah, tegetung, tegetung. Aku sedang marah, tegetung, tegetung. Apalagi dangdut. Aku marah, aku gak mungkin. Ketemunya ada musik cadas, underground. Kalau teman-teman pernah dengar Sepultura, Metallica pernah dengar? Yang pernah dengar angkat tangan. Nah itu kelihatan lagi umurnya. Sepultura, Metallica, Megadeth gitu ya. Itu habis itu baru lahir Green Day dan sebagainya gitu. Wah, gitu habis-habisan manggung di Saparua gitu. Bangga banget, bangga banget. Sampai pada akhirnya saya bingung, saya lagi cari apa? Fatalnya adalah saya hari Minggu, saya pakai topeng. Saya Minggu jadi pemain drum gereja. Hari Rabu sampai Jumat, manggung lagi di luar sana. Celakanya, gitaris kami sama vokalis kami nyiptain lagu yang salibnya kebalik. Saya kok ingat masa lalu, saya malu sekali. Tapi saya tahu, saya sedang hidup tidak punya pengharapan. Singkat cerita, akhirnya saya mulai belajar dan saya tahu Yesus jamah saya. Yesus peluk saya. Yesus bilang sesuatu yang istimewa. Aku mengasihimu, aku menyayangimu. Aku mengasihimu, aku menyayangimu. Gak terasa air mata keluar. Gak langsung berhenti, aku dengar suara Tuhan. Aku tidak mau main drum lagi, gak kayak gitu. Masih, tetapi ya perjalanan proses terus. Makanya kalau diceritakan, saya pernah sharing ya di ibadah ulang tahun gereja beberapa waktu yang lalu bahwa mungkin 90% kejahatan anak muda saya pasti pernah kerjakan. Kecuali narkoba memang waktu itu. Karena pas narkoba mulai masuk pemain gitar kena, vokalis kena. Saya dipukulin orang dan tiba-tiba entah kenapa saya gak pengen main band lagi waktu itu. Tapi saya mau bilang begini. Dunia tidak bisa menjanjikan pengharapan yang pasti. Dunia tidak mungkin memberikan jawaban yang pasti. Hanya Yesus yang sanggup. Bahkan pengharapan ini pengharapan yang bukan hanya di dalam dunia, tetapi lebih penting pengharapan untuk hidup yang kekal. Pengharapan untuk hidup selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita menjadi peramal buat hidup kita sendiri. Apa buktinya bahwa kita menjadi peramal hidup kita sendiri? Aku takut nanti masa depan aku jadi apa? Aku bukan siapa-siapa. Saya mau mengajak kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya ingat satu ayat. Yuk kita buka Filipi 3 yuk. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini penting sekali. Kehendak Allah adalah penebusan, pembebasan. Berbicara tentang kehendak kita, mau atau tidak. Allah sudah betul-betul memberikan kebebasan, memberikan jaminan. Dan butuh untuk kita sungguh-sungguh meresponi kebaikan Tuhan, kita mau atau tidak. Saya ingat suatu kali sedang makan KFC waktu itu. Entah di kota mana saya lupa. Dan ditawarin CD. Teman-teman pernah ya beli KFC terus ada CD-nya penyanyi siapa gitu. Beli dong CD, ini albumnya Andreas Agus. Enggak mungkin. Pokoknya penyanyi lah gitu ya, bukan Andreas Agus itu. Nah terus waktu saya lagi makan, saya coba lihat itu CD-nya itu. Ada tulisan voucher. Bisa ditukar dengan spaghetti. Ada apanya teman-teman? Voucher bisa ditukar dengan spaghetti. Saya lihat lagi. Biasanya kan kalau sekarang syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Saya lihat nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Pertanyaan saya, apakah tiba-tiba ada petugas KFC datang menyodorkan spaghetti?
Apa yang harus saya lakukan? Saya bawa catatan tadi, ada voucher dapat spaghetti. Saya melangkahkan kaki ke kasir lagi dan saya bertanya, Mbak, ini ada tulisan mendapatkan voucher gratis spaghetti. Ini betulan atau tidak? Kalau enggak betulan, malu sedikit tapi enggak apa-apa. Daripada melewatkan spaghetti gratisan. Jadi ini cowok gratisan. Sehingga itu, oh iya Bapak, betul Bapak. Tapi kalau persediaan masih ada ya gitu. Baik Mbak, tapi menurut saya persediaan masih banyak. Di ke belakang, Pak masih ada Pak, silakan. Yes. Saya dapat spaghetti gratis. Tentunya dengan sebuah persyaratan saya harus melangkahkan kaki dan saya harus bertanya. Berbicara tentang sebuah pengharapan, berbicara tentang sebuah kemenangan, berbicara tentang sebuah jaminan, iya. Tetapi Tuhan juga menciptakan setiap kita untuk kita bisa aktif di dalamnya. Berbicara tentang iman juga berbicara tentang tindakan. Berbicara tentang kemenangan juga berbicara tentang kemauan kita untuk berperang. Berbicara tentang lulus ujian dan percaya Tuhan memberkati, artinya berbicara tentang kita menyiapkan waktu untuk belajar. Oh berbicara, saya akan main musik untuk ngiringin musik di gereja suatu kali. Misalkan ada di sini, tapi saya percaya orang-orang yang ada di sini butuh latihan musik, butuh kursus musik, butuh sekolah musik yang tidak murah. Jadi Tuhan betul-betul mengajak setiap kita untuk kita ngeresponi, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Dia. Ngomong-ngomong waktunya berapa menit lagi? Nggak ada tulisannya di situ. Boleh pemain musik kembali ke tempatnya? Izin? Berapa menit lagi? Sudah habis? Masih ada 2 jam. Gini soalnya. Ini tuh 2 menit, 12 menit, 2 jam. Oke teman-teman semua, saya tidak akan panjangkan. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi saya mau ajak kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Bahwa kita hidup di dalam sebuah pengharapan yang pasti.